tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester perkembangan kognitif dan juga perkembangan sosial emosional bagi anak usia dini. Yang mana tugas kami yaitu membuat APE, alat peraga edukatif tentang perkembangan sosial emosional dan juga perkembangan kognitif. Di sini sudah kami sediakan dua permainan atau dua alat peraga edukatif bagi anak usia dini. Di sebelah kanan saya ini, di tangan kanan saya ini ada alat peraga edukatif atau alat permainan edukatif tentang bagaimana cara kita mengembangkan kognitif bagi seorang anak. Dan di sebelah kiri atau di tangan kiri saya ini sudah ada alat peraga edukatif atau alat permainan edukatif yang fungsinya untuk mengembangkan sosial emosional bagi anak usia dini, yang mana cara bermain kedua alat ini akan diterangkan oleh kedua rekan saya ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat peraga edukatif sosial emosional anak. Di sini kami membuat APE yang kami beri nama ekspresi emoji. Nah, di sini cara mainnya sangat mudah. Pertama, minta dua anak untuk maju ke depan dan memilih emoji-emoji berikut. Misalnya, anak akan membuka emoji. Anak akan membuka emoji ini. Lalu minta anak untuk menjelaskan apa yang dialami oleh ekspresi ini. Jadi, misalnya anak menjawab, ini ekspresi menangis. Nah, jadi kemudian minta anak untuk memberikan penjelasan. Kenapa seseorang itu bisa menangis? Nanti anak akan menceritakan bahwa menangis karena tidak mendapatkan sesuatu yang anak itu inginkan, kemudian menangis karena kesakitan maupun yang lainnya. Kemudian anak membuka lagi. Nah, ada emosi bahagia, senang, seperti itu. Kemudian minta anak, misalnya setelah anak menjelaskan emosi sedih tadi, minta anak menjelaskan atau menceritakan pengalaman anak yang dialami oleh anak ketika merasakan emosi sedih itu. Nah, jadi kita menanyakan kepada anak, kalian pernah sedih enggak? Nah, nanti anak akan menjawab, iya Bu, kami pernah sedih. Nah, kita menanyakan sedihnya kenapa gitu. Jadi anak akan menceritakan bahwa mereka sedih karena ini, karena itu. Nah, manfaat dari permainan edukatif atau alat edukatif ini adalah anak akan bisa memahami bahwa seseorang itu memiliki emosi-emosi yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Misalnya emosi menangis, tersenyum, atau bahagia, kemudian tertawa, marah, seperti itu. Jadi mereka akan merasakan bahwa iya ya, manusia itu memiliki perasaan atau emosi-emosi yang berbeda. Kemudian manfaat yang kedua, anak akan dilatih perkembangan bahasanya ketika anak menjelaskan dan menceritakan tentang pengalaman dan pengalaman yang dialami ketika mereka merasakan emosi-emosi yang mereka ceritakan. Kemudian manfaat yang ketiga, anak akan bisa bekerja sama dengan teman yang memainkan permainan ini kan dua orang. Jadi anak itu akan bekerja sama. Ini siapa ya? Jadi manfaatnya yaitu anak bisa memahami berbagai macam emosi, kemudian bekerja sama dengan temannya, dan yang ketiga yaitu anak akan mengembangkan perkembangan bahasanya saat anak menceritakan tentang emosi-emosi yang mereka alami, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan alat permainan edukatif untuk melatih perkembangan kognitif anak. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah alat permainan edukatif, tebak dan mencocokkan bentuk-bentuk yang sudah disiapkan. Cara bermainnya adalah seorang pendidik itu harus meminta kepada anak didiknya supaya memilih bentuk atau warna yang sudah tersedia. Minta satu anak untuk mengambil bentuk apa saja yang dia inginkan, lalu cocokkan kepada alat permainan. Kemudian ketika anak sudah mengambil bentuk tersebut, kita adakan
sekali. Matahari berwarna kuning dan berangka 2. Nah, dari permainan tersebut ada beberapa tujuan dan manfaat ketika bermain bentuk dan pencocokan tersebut. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kepada anak. Jadi anak itu akan berpikir atau mengembangkan cara berpikirnya ketika bermain dan mencocokkan alat-alat tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan klasifikasi anak, mengembangkan bentuknya. Oh, jadi ini bentuknya persegi atau ini bentuknya lingkaran seperti itu. Yang ketiga yaitu mengembangkan konsentrasi anak. Jadi ketika anak bermain mencocokkan tadi, anak itu bisa berpikir atau bisa mengembangkan konsentrasinya. Dia akan fokus kepada tujuan yang mereka akan cocokkan kepada permainan. Yang terakhir, anak itu mampu menampilkan dalam memasangkan bentuk dengan pasangannya. Jadi tadi sudah disuruh atau diminta kepada anak disuruh mengambil satu bentuk dan cocokkan kepada permainan ini. Lalu tanyakan kepada anak itu bentuk apa, lalu warna apa, serta ada apa atau berapa angka yang ada di bentuk tersebut seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum